Nah, pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan tentang studi perjumpaan Injil dan kebudayaan Nias. Minggu lalu kita sudah membahas tentang badan misi dan bagaimana Denninger melaksanakan misi di Nias sebagai misionaris pertama. Dan kali ini kita melihat bagaimana perjumpaan. Oleh karena itu saya akan share screen materi yang akan kita bahas. Sebentar ya. Apakah bisa dilihat? Bisa, Pak. Oke. Baik. Pada pertemuan kita sebelumnya, saya sudah membahas tentang, ini saya hanya review kembali. Saya sudah membahas tentang bagaimana badan Zending yang datang ke Nias dan Pulau-Pulau Batu, yaitu Rheinische Mission Gesellschaft dan Nederland Luthers Genootschap. Nah, itu saya tidak bahas lagi, kita hanya lihat sepintas apa dan siapa mereka. Itu badan misi Zending, RMG, itu khususnya di daratan Nias, dan NLG itu di Pulau-Pulau Batu. Saya sudah membahas juga bahwa mereka ini lahir dari semangat pietis dan terutama bangkit setelah munculnya gerakan revival atau pertobatan massal di Eropa. Nah, kita juga sudah membahas bagaimana perjalanan Denninger yang awalnya di Borneo, kemudian ditugaskan ke Tanah Batak, tetapi karena istrinya sakit, tinggal di Padang, ia bertemu dengan orang Nias, dan itulah yang membuat dia nanti datang ke Nias. Ya, ini kita sudah bahas. Nah, juga sudah membahas bagaimana teologi misi pada waktu itu dengan 5 penekanan yang membuat mereka harus pergi kemana-mana untuk memberitakan Injil karena pemahaman Yesus segera datang, ada amanat agung, ada keprihatinan pada orang kafir, jijik terhadap dosa, dan rindu Yesus sebagai Raja. Nah, lalu mereka punya visi dan misi. Ini kita ulangi saja ya, itu visinya: suku bangsa kafir terselamatkan dan kerajaan Allah diwujudkan. Dan ada 5 visinya, yaitu membawa terang, menjadikan suku bangsa terberkati dalam arti berpendidikan, hidup sehat dan sejahtera, adanya sistem kemasyarakatan yang lebih baik, juga menjadikan suku bangsa itu beradab dengan mengurangi adat istiadat setempat dan menampilkan adat istiadat Kristen, dan kemudian menciptakan perdamaian dan keamanan bagi masyarakat. Nah, ini hanya saya kembali untuk mengingatkan kita kembali apa yang kita sudah pelajari. Ada 5 akar kemiskinan menurut mereka, yaitu kekafiran, lalu adat istiadat, terutama fangovalu ba faamate, perang antar benua, lalu kebodohan penyakit dan struktur yang menindas. Dan karena itulah ada 5 juga program utama pada para Zending itu: penginjilan, pendidikan, diakonia, menetapkan jujuran, dan kemudian menerapkan sistem pemerintahan modern. Nah, ini kita sudah bahas, lalu kita hanya lihat bagaimana peta perjalanan 25 tahun pertama. Itu hanya di rapat kebit, Gunustoli, Umbelata Dahana, tapi kemudian 25 tahun kedua mulai muncul gerakan penetrasi di seluruh wilayah Nias, ke selatan, tengah, utara, barat, itu ya, lewat timur ke selatan, lewat barat ke selatan, dan kemudian 25 tahun ketiga terjadilah
pertobatan massal yang membuat Nias mengambil keputusan, orang Nias mengambil keputusan menjadi Kristen. Nah, jadi itu 75 tahun pelayanan misi ya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana ini kita sudah lihat bagaimana 25 tahun itu apa yang mereka lakukannya, membuka sekolah, ya, membagi tembakau, pendekatan terhadap salawat, membagi pakaian, dan memberi contoh. Ya, itu masih dilanjutkan di tahap kedua, tetapi itu sudah penetrasi ke utara, tengah, barat, dan timur. Lalu ada 5 faktor mengapa Ononiha mau jadi Kristen, yaitu ya, ancaman kehidupan yaitu adanya penyakit dan Eret tidak mampu menyembuhkan, kemiskinan dan keterbelakangan, dan adanya Emali pada waktu itu. Ini faktor ancaman kehidupan. Mengapa Ononiha mau jadi Kristen? Karena faktor kemajuan. Karena mereka telah berinteraksi melihat kemajuan-kemajuan dari pihak Islam yang umumnya datang di pesisir dan pihak Eropa yang menampilkan modernisasi. Mengapa orang Ononiha mau jadi Kristen? Faktor ketiga adalah ancaman identitas. Yaitu Belanda tampil sebagai penguasa dan memunculkan tatanan baru sehingga merubah status kedudukan para Salawa atau Balezi Ulu pada waktu itu dan mereka merasa terancam. Dan adanya ancaman identitas dengan Rodi yang membawa banyak pembaharuan dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini yang menjadi pendorong mengapa Ononiha di periode 25 tahun kedua itu menjadi Kristen. Keempat, ini juga dampak positif karena Zending, ini faktor pembebasan, Zending melarang adanya pembunuhan anak kembar. Itu ya. Dan kemudian para istri dan janda, terutama janda, mendapat perlindungan. Nah, karena pada waktu itu saya membaca beberapa dokumen ya di beberapa stasiun, misalnya dulu sementara suami dari si janda ini dikubur, maka saudara-saudaranya dan para tua-tua adat sudah menanyakan siapa yang mau membeli. Orang dalam duka masih sudah minta supaya itu dia dijual. Nah, zaman Zending itu dilindungi. Kemudian orang-orang miskin dan budak juga terlindungi. Faktor kelima adalah tentu faktor strategi misionaris yang pendekatan budaya ya, juga membantu dalam pelayanan diakonia, obat untuk penyakit, pakaian dan pendidikan, dan modernisasi. Tapi juga pendekatan terhadap benua Salawa. Nah, ini menarik karena setelah ada satu Salawa misalnya jadi Kristen, maka muncul kecemburuan dari Salawa yang lain, dan itulah sebabnya mereka ramai-ramai mengundang misionaris atau guru supaya datang ke benua mereka. Dan kemudian bekerjasama dengan pemerintah kolonial Belanda dalam pengembangan pendidikan dan kesehatan maupun jalan dan keamanan. Nah, inilah 5 faktor utama mengapa Ononiha jadi Kristen. Nah, sekarang bagaimana sikap Zending terhadap budaya Nias? Kita sudah belajar 5 model perjumpaan ya, dari bukunya Richard Niebuhr, yaitu yang pertama kita sudah lihat sikap Kristus menolak kebudayaan. Yang kedua, Kristus dari kebudayaan, itu sikap akomodasi. Yang ketiga, Kristus di atas kebudayaan, sikap dominasi. Lalu yang keempat, Kristus dan kebudayaan dalam paradoks, itu munculnya sikap dualisme. Dan yang kelima, Kristus sebagai yang mentransformasi kebudayaan, itu sikap transformasi. Itu kita sudah pelajari. Nah, jadi kalau kita buat skemanya kira-kira inilah, kekristenan ya, kebudayaan tidak, karena dianggap berasal dari dunia dan kekafiran. Itu model pertama.
Nah, dasarnya ini jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Nah, ini salah satu ayat yang sangat kuat di model pertama itu. Nah, kalian sudah membahas itu, juga sudah dibahas di ini. Dan dalam konsep itulah maka misi membawa terang dalam kegelapan kekafiran. Kebudayaan ditolak dan yang menjadi pola dasar dan pegangan hidup adalah firman Tuhan dan kebudayaan Barat. Ini di pola pertama. Pola kedua, kalian juga sudah membahas bahwa muncul sikap kebudayaan salah. Ini yang kedua itu adalah kebudayaan Kristus dari kebudayaan dan karena itu ada sikap akomodasi. Ini yang ketiga, kekristenan atau Kristus ada di atas kebudayaan. Nah, ini memang pengaruh dari gagasan Thomas Aquino dan ini banyak dianut oleh pendekatan dari Katolik Roma. Nah, Kristenan di atas kebudayaan, tapi tidak meniadakan kebudayaannya. Itu dikembangkan kebudayaan dalam konsep inkulturasi, tetapi di atas semuanya adalah Kristus. Nah, lalu sikap dualis itu kebudayaan dan Kristusan kebudayaan dalam paradoks. Itu di mana muncul sikap dualis dalam kehidupan orang Kristen, pada satu sisi tetap berpegang pada kebudayaannya, tetapi pada sisi lain ia tetap dalam kekristenan dan tidak ada hubungan satu dengan yang lain. Ini yang sering diadaptasi oleh pola Lutheran. Nah, yang kelima ini kalian sudah bahas juga, itu yang terakhir, kekristenan mentransformasi, menerangi, menggarami kebudayaan. Nah, jadi walaupun difahami bahwa kebudayaan telah dinodai oleh dosa, namun dalam Kristus yang telah menebus dosa, kebudayaan ditransformasi agar sesuai dengan kehendak Allah. Pola ini sebetulnya diadaptasi oleh Johannes Calvin. Ya, kalau kalian sudah pernah belajar di sejarah gereja mengenai para reformator, nah itu diadaptasi oleh Johannes Calvin. Nah, dasar-dasarnya ada banyak itu ya. Matius 5 ini tentang garam dan terang, 13 ini adalah tentang ragi, itu ya, tepung dan ragi, di mana tepung tidak dibuang, tapi ketika dia bercampur, ragi mampu membaharuinya, dari tepung dia menjadi adonan kue dan lain-lain. Kisah para rasul ini adalah tentang di Athena, ketika Paulus di Athena dan dia melihat tulisan di sebuah batu yang mengatakan Allah yang tidak kelihatan, lalu Paulus katakan Allah yang tidak kelihatan itulah yang aku beritakan kepadamu, dialah Yesus. Jadi dia gunakan budaya tetapi ditransformasi atau dibaharui. Oke, saya hanya mengantar kembali itu karena kalian sudah menyajikan pada pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Sekarang kita lihat sikap Zending terhadap budaya Nias. Boleh dikatakan ada 4 sikap. Sikap yang pertama itu adalah sikap adaptasi. Dalam pengertian mereka tidak menolak tetapi justru menggunakan unsur-unsur budaya itu, misalnya bahasa, itu ya, juga menggunakan media AVO dengan cara membagi tembakau dan istilah-istilah agama suku. Itu ya, eheha, lobalangi, kan istilah-istilah agama suku itu tidak ditolak, malah diadaptasi. Yang kedua, menolak agama asli. Nah, ini sikap yang sangat keras dari misionaris yang menolak seluruh yang kaitan dengan upacara-upacara, kepercayaan-kepercayaan agama. Dan itu tentu praktek atau ritual-ritual itu kan selama ini dalam budaya Nias ditampilkan dengan simbol adu. Jadi ada ritual adu yang dipandu oleh ere,
sehingga dia dikenal dengan istilah adu dan foere. Lalu membiarkan unsur adat istiadat tanpa adu. Dalam arti silakan laksanakan, ini yang disebut dengan menyaring. Silakan laksanakan adat istiadat tetapi tidak lagi dengan adu. Hanya nanti memang ada perkembangan ini, misalnya tentang di tahap yang ketiga nanti ada perkembangan, ada larangan-larangan tertentu dari unsur budaya. Nanti kita akan lihat. Dan ada sikap acu tak acu dalam pengertian ya tidak melarang dan juga tidak tidak ada larangan dan dibiarkan begitu saja, walaupun sebenarnya ada unsur-unsur yang di dalamnya bertolak belakang dengan sikap yang menolak. Misalnya mamolo atau meimalu, atau di selatan itu molohe asu, itu ya. Nah itu tidak ada larangan dalam seluruh dokumen yang kami pelajari, tidak ada, yang saya pelajari tidak ada dilarang soal mamolo, padahal dalam mamolo atau malu ada ritual kepada bela, ya. Nah ini tapi tidak ada dokumen, tidak ada larangan terhadap itu. Itu saya sebut dengan sikap acuh tak acuh. Nah ini. Nah sekarang kita lihat itu tadi itu 25 tahun pertama ya, adu adalah musuh utama, ini rangkumannya yang harus dimusnahkan. Masih di pertama, ini yang tadi saya katakan bahwa bahasa termasuk terminologi diadaptasi, digunakan dalam bernyanyi, dalam terjemahan Alkitab, dalam pemberitaan Injil, itu justru mengadaptasi unsur budaya, yaitu terutama bahasa dan unsur-unsur atau terminologi agama asli. Nah, lalu adat istiadat masih dibiarkan dengan tadi saya sudah katakan manusiawi dan tidak dengan adu. Apa arti manusiawi di sini? Nah, manusiawi di sini begini. Tadi saya sudah katakan mengenai salah satu praktek Ononiha dulu, yaitu kalau ada anak kembar maka entah dua-duanya dibunuh atau salah satunya. Nah, ketika kekristenan diperkenalkan justru ini dilawan. Jangan, tidak boleh, karena itu malah sebuah berkat, dan kisah tentang Esau dan Yakub menjadi sangat terkenal, diberitakan sekaitan dengan ini. Jadi misionaris membela kehidupan dengan melarang jangan ada pembunuhan terhadap anak kembar. Misionaris Thomas misalnya di Ombelata, dia sangat terkejut ketika baru tiba di situ pas ada anak yang lahir dan dia mendengar ada suara bayi di belakang rumah di atas pohon, karena rupanya lebih badraga lalu latawi sampai mati. Nah, lalu misionaris Let misalnya di Fadoro, di Tugala Fadoro di Nias Barat, nah justru dua-duanya dibunuh. Lalu lahir lagi. Nah, ini kisah menarik di Tugala Fadoro itu di Nias Barat. Ketika lahir pertama dibunuh. Tahu apa tradisi Nias mengenai itu? Kalau ada pembunuhan, kalau ada kelahiran anak kembar, si perempuan ibu tidak dipanggil dengan namanya, tapi harus dipanggil dengan misalnya dege itu atau fogogowi atau apa saja, tapi tidak dengan nama, baik nama aslinya maupun nama pengantin. Jadi lahadailah kaunia harus diasosiasi karena ini dianggap kutuk. Nah, dan dia kemudian kisah yang kedua, lahir anak yang kedua, kembar lagi. Nah, ini dibunuh lagi, dan untuk itu lebih lama si perempuan dikucilkan. Dan anehnya ketika anak ketiga lahir, kembar lagi. Nah, pada saat itulah mereka pergi ke misionaris dan mereka jadi Kristen setelah pengajaran, dan misionaris membela supaya tidak dibunuh anak itu.
Nah, ini bagi setelah melihat itu bahwa tidak ada masalah, walaupun ada anak kembar, maka ini salah satu juga daya tarik Ononiha mau jadi Kristen. Nah, adat istiadat lain bisa dilakukan tanpa adu, tapi tanpa ritual-ritual adu. Nah, bagaimana dengan 25 tahun kedua? Nah, ini kekristenan sudah ini ya, sudah penetrasi ke tadi saya katakan ke barat, ke tengah, ke timur, ke selatan, ke utara. Dan karena itu Zending mulai keras dengan menetapkan 10 syarat menjadi Kristen. Apa itu? Yang pertama, bahasa Niasnya latibo enadu balemana saya mangohofi balela fosumange nadu zatua goy. Nah, saya la fosumange nadu zatua ba nononiha. Jadi dilarang. Itu yang pertama. Kalau mau jadi Kristen, maka buanglah semua itu. Yang kedua, lema mahobu balegoi la fahobu sa ai ira balegoi la fake dalu-dalu ni fahede ma elemu ma hazima ma labai ma maaf karena tadi ada gangguan gangguan telepon masuk jadi sehingga terganggu. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut. Ini yang terjadi. Apakah masih nampak PowerPoint-nya? Tidak, Pak. Oke, saya kalau begitu ini saya tampilkan lagi. Ini tadi sempat terganggu. Sudah nampak? Sudah bisa dilihat PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Oke. Baik. Nah, ini yang kedua tadi ya. Jadi tidak boleh ada ilmu-ilmu gaib atau pengobatan gaib, itu tidak boleh. Ini dilarang kalau mau jadi Kristen. Jadi itulah sikap misionaris terhadap budaya. Nah, ini tidak ada lagi istilah berpantang, famoni. Famoni badabina tidak boleh. Famoni namanaru tidak boleh. Dan berbagai hal famoni dalam kehidupan Ononia itu dilarang. Nah, jadi begitu juga Bang Ifi tidak boleh lagi. Dulu kan ada bahe ya atau teke-teke. Itu Ononia mempercayai itu. Bila bahe Bang. Nah, itu tandanya latutidrogenia atau macam-macam. Nah, semua ini dilarang. Hanya satu sumber berkat yaitu Allah. Dan itulah yang diterapkan oleh misionaris sehingga unsur-unsur famoni itu ya hebat zautabina, hebat banaru, bama babamasi itu semua dilarang. Tidak boleh lagi bergantung pada mimpi, febahe, matehe-tehe dan lain. Nah, tidak boleh juga ini dalam dunia pekerjaan, tidak boleh bergantung pada musim ketika menanam, karena dulu ononnya lafagi bawa dalu penua. Nah, itu tidak boleh, karena itu menurut misionaris kepercayaan lama. Nah, ini sikap yang ketiga. Sikap yang keempat, ini ya, labuhoi mana bangilifi, jadi tidak boleh lagi mengutuk. Abu vaitasa, abu duna, mefanadriglo balangi da moroi babale famati. Jadi tidak boleh lagi ada kutukan, ada juga ya guna-guna terhadap yang lain dan berbagai ilmu hitam lainnya itu tidak boleh karena itu itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kelima, harus menghentikan bohong. La beheli sibai bangumau faya. Balegi lawa ezileduhu nala farau iraniha, jadi tidak boleh jadi alat orang lain untuk menciptakan hoax. Bamala fetau mehor balobalangi bangumau faya. Nah, jadi jangan berbohong ya, itu intinya. Jangan menyebarkan hoax, jangan diperalat kalau mau jadi Kristen. Itu
di zaman misionaris sudah ditegaskan itu. Yang keenam, ini dia. Lelabadu bemabu befadiaiyah meifa aso wa elungu. Jadi ini soal alkohol, soal tuak itu di zaman misionaris sudah dilarang. Sudah dilarang. Nah ini karena itu dianggap menyesatkan. Nah, itu yang keenam. Yang ketujuh, ini yang ketujuh ini la amoni eluomiku. Nah ini coba ingat ya, la amoni eluomiku ba moi ira ba miku ave ba sekolah zatua fa aboto ba dedera di lobalangi. Jadi ononiha itu dulu itu tidak mengenal nama minggu ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Minggu. Karena di ononiha yang ada ialah hanya per bulan. Per bulan. Akhemita, 1, 2, 3 dan seterusnya, Tesaa, Tuli, Fasulena, itu selama 30 hari itu yang dikenal. Jadi tidak dikenal ononiha, tidak mengenal sekali lagi apa itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sampai Minggu. Nah, itulah sebabnya lonceng gereja menjadi sangat penting bagi ononiha dulu. Supaya mereka tahu, jadi hari Sabtu itu dibunyikan lonceng gereja, supaya tahu bahwa, oh ini sudah hari Sabtu, besok hari Minggu. Maka hari Sabtu itu disebut dengan luo wangehena, panghena ya, mungkin pernah dengar istilah itu, supaya setiap orang Kristen menyiapkan segala sesuatu kebutuhannya di rumah, kebutuhan untuk ternaknya, itu hari Sabtu lah itu, karena hari Minggu tidak boleh bekerja sama sekali, kecuali di rumah ya. Jadi itu zaman misionaris sudah menerapkan itu. Nah itulah sebabnya di Nias, ya akhir-akhir ini sudah mulai berkurang, tapi sekian lama hari Minggu itu semua berhenti dan tidak ada kegiatan. Mengapa? Karena pagi hari ibadah, sore harinya persekutuan doa. Karena itu tradisi pietis memang. Nah, dibawa dan diterapkan oleh misionaris di Nias. Nah itu. Jadi bagaimana cara membina? Karena ada saja yang hari Minggu orang pergi berburu. Nah, saya membaca di majalah Turia, dan apa isi majalah Turia antara lain dituturkanlah apa saja dampak negatif yang dialami oleh orang-orang yang pergi bekerja atau berburu hari Minggu. Nah, saya membaca misalnya ada yang berburu lalu dia jatuh, lalu dikisahkanlah itu dan nanti catatan itulah akibat dari tidak menghormati hari Minggu. Nah, itu yang dilaksanakan oleh misionaris ya. Nah, yang ke-8, itu wajib. Kalau mau jadi Kristen wajib berdoa. Jadi doanya ya semacam doa 5 waktu lah ya. Itu. Mengadre na moluo. Mengadre na bongi. Bahena manga. Jadi manga na bazahula, bazilalua, bazibongi ya 3 kali. Bala tau manoira badanga lobalangi. Avu ni baya-baya dangara maafefu. Nah ini kewajiban menjadi Kristen. Ke-9, la fatenge-tenge bazi kola dronora bala la farou ira babolo esatule bazi sekifefu ba la famahamaha ira badal. Jadi wajib sekolah. Nah, jadi siapa yang mau jadi Kristen wajib sekolah. Dan itulah sebabnya juga dahulu ya, dahulu siapa yang di mana ada gereja, di situ ada sekolah. Mengapa? Karena ini satu kewajiban bagi anak-anak Kristen untuk sekolah. Nah, itu yang ke-9. Dan yang ke-10 ialah, ini yang ke-10. Tidak boleh menikahkan anaknya kepada orang kafir. Ya, itu ya. Tidak boleh mengambil menantunya orang kafir. Orang kafir maksudnya ini yang belum Kristen. Itu ya. Dan dianjurkan supaya laboto. Famoto ya sunat. Dan famofo ife itu meratakan gigi. Itu ya, itu dilarang. Nah, jadi
ini sudah muncul kelarangan hal-hal yang sangat prinsipil. Fame Ive masih diikuti sehingga tidak ada lagi tradisi meratakan gigi sekarang. Mungkin ada di kesehatan ya 1-2. Tetapi yang yang Famoto, tahu apa yang terjadi dengan Famoto? Ononiha tidak pernah mengikuti anjuran itu. Nanti kalau jadi Kristen, oke, Laboto, padahal sebenarnya sembunyi-sembunyi, tidak disunat tapi sembunyi-sembunyi mereka harus menyunat anaknya, karena dalam tradisinya itu dianggap sebuah hal yang memalukan, itu ya. Si Laboto la fauteuil gabuke. Nah, itu kalau sudah ada itu gabuke, memalukan itu. Nah, lewat bisa juga mereka no Laboto juga bama gabuke. No, Pak. No. Bermeso siefo internet no so siefo balik lago saya ada. Ternyata si lago ya. Jadi baguslah. Nah, artinya ini yang terjadi dalam interaksi kekristenan dengan ononiha dalam arti kebudayaan. Nah, dulu itu hanya boleh menikah dengan sesama Kristen. Sesama Kristen. Supaya tahu kalian ya, dalam peraturan penggembalaan BNKP sampai tahun 80 itu, nah, itu jelas di dalam peraturan penggembalaan, kalau ada yang menikah dengan AFY, itu yang disebut kebetulan AFY dan Katolik, maka laifan hakiriso. Itu dulu sangat keras dalam kaitan ini, itu pengaruh ini, tetapi sekarang tidak ada lagi itu, ya karena itu adalah soal hak dalam memilih pasangan hidupnya. Nah, memang pernah saya digeledek juga, Pak Tuhoni itu perlu dikenakan apa siasat gereja, mengapa? Istrinya Amin. Nah, tapi tidak ada ditulis kebetulan dalam dalam tata gereja, karena dia hanya tulis AFY dan Katolik. Itu waktu itu. Semua itu sekarang tidak ada lagi, itu sudah diperbarui ya. Itu tidak ada hal-hal seperti itu. Nah, ini saya jelaskan tentang bagaimana 10 larangan dan itu lebih banyak sikap menolak kekristenan dan menolak kebudayaan dan menganjurkan supaya ononiha yang jadi Kristen ya meninggalkan kebudayaannya. Nah, ini. Nah, sehingga apa yang terjadi 25 tahun kedua itu misi sudah semakin kuat. Adu dapat digoyangkan karena berbagai faktor seperti yang tadi saya kemukakan sebelumnya. Nah, 5 faktor tadi dan ada larangan. Lalu yang kedua, Bebe Bangobalu jujuran harus diperbaharui. Oleh karena itu kolonial bekerjasama dengan Zending menetapkan jumlah Bebe Bangobalu. Nah, itu nanti saya bisa posting angka-angka yang ditetapkan oleh misionaris dan kolonial tentang Bebe Bangobalu di tahun 1912. Itu ya. Nah, tetapi nanti soal apakah diikuti oleh ononiha soal ini sampai sekarang tetap menjadi persoalannya. Ya. Lalu yang ketiga, adat istiadat yang memiliki unsur agama lama harus dibumi hanguskan. Nah, pada sisi lain, kolonial Belanda membuat hukum adat Kristen ya, yang isinya sebetulnya tentang catatan sipil, kependudukan, pernikahan, pola hubungan, kepemilikan, dan warisan. Nah, itu, tetapi ini tidak berjalan karena Fordrake jauh lebih kuat. Yang keempat, sistem pemerintahan desa berubah. Tidak lagi otonom. Jadi dulu Banua itu adalah otonom, di mana Salawa lah yang memegang kekuasaan, tetapi ya, hierarkinya sudah berubah. Tahun 1915 itu hierarkinya menjadi ada Salawa, Tuheneri, asisten Demang, ini ke atas ya, Demang, controller, asisten residen, dan residen di Tapanuli. Nah, itu hierarkinya waktu itu. Itu hierarkinya. Jadi kalau Salawa sekarang tidak boleh berbuat apapun kehendaknya tanpa seizin Tuheneri. Demikian saat ke atasnya tanpa seizin asisten Demang,
Tidak boleh Tuan Nuri berbuat semena-mena atau demam. Ke atasnya controller, ke atasnya asisten residen. Di Nias waktu itu hanya ada asisten residen, yaitu di Gunung Stoli dan di Teluk Dalam. Nah, karena residen itu setingkat provinsi ada di Tapanuli. Nah, lalu yang kelima muncul modernisasi dengan adanya pendidikan, ada kesehatan, ada sistem pemerintahan, sistem mata pencaharian pun sudah mulai mengalami perubahan, sistem sawah, ladang, karet, kelapa, pakaian juga. Pakaian sudah mulai berubah. Tengah saya holu, gitu ya, yang ditutup tidak lagi hanya yang inti-intinya. Nah, itu holu ya. Kan saya pernah menampilkan gambar-gambar itu bagaimana dahulu, dan sekarang sudah ada pengaruh pakaian Melayu dan pakaian Barat. Itu. Kalau pakaian Ononia dulu ya ditutup bagian bawah, yang di atas you can see. You are free to see. Itu dulu. Tapi itu tidak dianggap memalukan karena memang pada waktu itu begitu. Nah, itu ya. Nah, ini gambar misionaris. Nah, bagaimana dengan 25 tahun ketiga? Yang terjadi adalah terjadi pertobatan massal, itu yang membawa pembaharuan yang luar biasa. Sinode terbentuk, tetapi memang tanggal 10 Mei 1940 misionaris ditawan karena Perang Dunia Kedua. Akhir 75 tahun itu, 25 tahun ketiga, ini rumusannya. ADU sudah kalah. ADU sudah kalah, orang Kristen sudah Ononia menjadi Kristen. Itu perkembangannya luar biasa ya. Sebelum pertobatan massal, jumlah kekristenan hanya sekitar 18.000, tetapi hanya dalam tempo berapa tahun itu, 1916 sampai 1930-an, itu kekristenan mencapai 86.000 di seluruh Nias. Dan nanti ketika mereka pergi, itu semua wilayahnya sudah jadi Kristen. Sekitar 120-an ribu penduduk waktu itu. Nah, itu apanya? Nah, ADU kalah. Walaupun masih seperti ilalang, yang akarnya masih hidup dan dapat tumbuh kembali. Nah, ini rumusan yang saya temukan, dan itu bisa kita buktikan sampai sekarang ya. Di mana ADU kalah, tidak ada lagi ritual-ritual agama lama, tetapi coba perhatikan, masih adakah kepercayaan lama? Masih. Itu ya. Masih ada dualisme kepercayaan. Cobalah ikuti ketika akhir tahun gerejawi, Venerate de Faurisila itu ya. Nah, ini ke depan ini bulan November. Ononia pergi ke kuburan, lalu membersihkan kuburan. Oke, itu tradisi yang memang diperkenalkan oleh misionaris. Tapi masih saja ya, tidak semua, masih ada yang berdoa begini. Dia mulai, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menolong, memberkati kami 1 tahun lamanya. Tapi di tengah-tengahnya, kira-kira ilang mga ada simeda. Ba ya amigoy malaikazatua. Mau pakal kami. Vaya aga irau no sitoroi morifuri. No hasahasara dedema, le sifa udu draga, no faluha draga, wa ohahaw dede. Ba maadre, mi tohuge, mi angadre khilovalangi mi. Boy mi fategi, boy mi fafera, dan seterusnya. Jadi masih ada dualisme kepercayaan. Itu tu Yesus, ba basi tapai goy, itu tu malaika zatua. Nah, itu yang tadi saya katakan, masih seperti ilalang, masih ada akar-akarnya. Nah, itu yang terjadi setelah 75 tahun perjumpaan Injil dan kebudayaan di Nias. Nah, ini hanya beberapa.
saya sedikit memberi mengapa bisa Fangesadodo itu membuat kekristenan menjadi sangat dominan. Mengapa? Karena memang dia awalnya adalah di Humene ya, di Helefanika, tetapi kemudian dampaknya ini luar biasa. Mengapa? Karena mementingkan tobat sehingga kekristenan menyebar ke seluruh Nias dengan sistem sel sebetulnya. Sel dalam arti satu orang pergi ke yang lain mengaku dosa dan kemudian yang bersangkutan juga menjadi tidak senang dan dia bertobat dan kemudian begitu seterusnya. Nah, pada waktu itu muncul kesalehan. Tak ada pencurian, racun dibuang, itu ya, semua adu dibuang dan jarang yang kena siasat gereja karena zina, itu karena terjadi kesalehan hidup. Fangesadodo juga ya itu terjadi semacam tradisi, terjadi transisi kebudayaan. Mengapa? Karena Ononiha mulai meninggalkan unsur-unsur budayanya. Nah, apa teologi dari Fangesadodo itu? Ini perlu kalian tahu apa teologinya. Nah ini, kalau membaca buku Zinune ya, di bagian akhir kan sudah ada nyanyian Fangesadodo. Nah, lalu teologi dari Fangesadodo itu di nyanyian-nyanyian itu bisa kita temukan. Yang pertama itu orang menyadari dirinya berdosa. Mengapa? Karena nyanyian apa itu? Hana le sehi-sehi dedegu. Hana le sehi-sehi dedegu. Meno arenda o bangai Yesu. Dia menyadari dia jauh dari Tuhan. Nah, karena itu dia mencari jalan. Bagaimana cara menemukan jalan? Mengaku dosa, itu ya. Dan setelah itu dia telah mendapatkan kalau dia sudah mengaku dosa, dia merasa bahagia dan karena itu omuso-muso de zamati. Omuso-muso de zamati. Dan seterusnya ya. Jadi itu teologianya. Nanti kalian bisa pelajari buku Zinune yang ada buku nyanyian Fangesadodo, itu ini teologinya. Nah, lalu muncul lagi teologi Fangesadodo itu sebetulnya, ini yang perlu kalian tahu, merupakan akarnya dari ajaran gereja melalui buku Tedeniha, itu karangan Gosner atau Fekoli Niha Keriso, karangan Bunian, itu ya, Perjalanan Sang Musafir, itu judulnya di bahasa Indonesia. Dan Fangesadodo ini akhirnya juga tersosialisasikan dalam tata gereja dan juga dalam siasat gereja. Nah, saudara-saudara, apa yang terjadi setelah 25 tahun, maka tadi kekristenan menang, adu kalah, walaupun akarnya masih ada seperti ilalang. Nah, ini dalam segi tatanan kemasyarakatan, dalam tata gereja pertama itu ya, ini perlu kalian tahu, Ephorus BNKP itu yang pertama dulu itu disebut dua sebuah. Siapa Ephorus pertama itu? Albert Gustav Luk. Nah, jadi Albert Gustav Luk itu disebut dua sebuah. Nah, itu. Jadi itu tata gereja menyebutkan itu. Nah, jadi kalau di HKBP dia opung dua. Nah, tapi dua sebuah ini opung besar kira-kira itu. Kakek besar. Itulah Albert Gustav Luk yang meninggal ketika kapal Hom im Hof tenggelam di wilayah Nia Selatan. Yang kedua perlu dicatat bahwa dari segi kemasyarakatan dulu Banua adalah basis kemasyarakatan dan berdiri sendiri. Paling-paling yang ada koalisi. Tetapi ini perlu diingat, BNKP lah yang pertama menyatukan seluruh Banua itu. Dan nanti kita melihat apakah utuh kesatuan itu nanti terjadi skisma dan seterusnya. Itu kita akan bahas lebih lanjut. Ini simpulannya sekarang. Bagaimana yang terjadi setelah perjumpaan?
Apa yang terjadi dalam kebudayaan Nias? Kalau sebelumnya budaya Nias itu adalah terintegrasi, semuanya menyatu didasarkan pada adu, itu ya. Nah, itu saya sudah perkenalkan ketika membahas mengenai daerah misi. Terintegrasi. Jadi semua unsur-unsur itu menyatu semua didasarkan pada agama lama, yaitu adu. Tapi setelah 75 tahun bertemu dengan kekristenan, menjadi terfragmentasi. Tobali telulala. Lala hada, lala fareta, lala agama. Itu. Sampai sekarang orang kalau memberi sambutan, ada 3 hal yang tidak boleh lepas dari kehidupan ini. Pemerintah, adat, dan agama. Itu. Jadi mereka tidak tahu bahwa itu sebetulnya hasil yang telah dihasilkan dalam perjumpaan kekristenan dengan kebudayaan. Karena dahulu semua satu. Semua satu. Nah sekarang menjadi 3. Dan disitulah sekarang kita ada. Hidup dalam 3 jalan. Nah, Mangowalu, ini sangat jelas ya. Maka haja zalua. Ba lawafangowalu bagosali. Ba labe afada ba catatan sipil. Ba lafalua acara balewa ma hada. Nah, ini bagi Ononia ini harus saling kait-mengkait. Nah, kalau kita memperhatikan interaksi yang terjadi dalam diri dan dalam masyarakat Nias dengan 3 jalan ini, apa yang terjadi? Ada 4 hal. Dan ini yang nanti perlu kita terus-menerus gali, yaitu pertama, dalam hal-hal tertentu mereka menjadi harmoni, bekerja sama 3-tiganya, tapi kadang terjadi konflik. Konflik agama dan adat. Masalah-masalah yang kita hadapi di jemaat-jemaat ya, itu banyak. Itu ya, karena nanti penatua Satuan Akhir Risok dan kebetulan penatua adat Nuisabe Goroisa Ononia atau ada pelanggaran yang menyangkut tata peraturan penggembalaan lalu yohe bakaba usali. Jadi konflik. Ini. Atau kasus-kasus adat di luar dibawa dalam gereja. Nah, seharusnya kan sebaliknya tidak boleh. Harus agama ini yang membaharui semua ini. Nah, ini dimensi yang ada. Demikian juga dengan pemerintah. Kadang tabrakan, kadang harmoni. Nah, ini harmoni. Juga seringkali konflik. Juga ada jalan sendiri. Ya uga ada uga ya ada. Agama trau agama. Fareta ya jalankan kegiatanmu. Ini sering terjadi. Bisa kalian lihat nanti dalam kehidupan keseharian. Atau dualis. Dualis. Ya, seperti tadi. Ada acara agama tapi dicampur dengan adat dan demikian sebaliknya. Nah, dalam konteks inilah kita ada. Jadi ketika membahas, saya sudah kasih tugas kemarin menganalisa Hoho Bazimate, maka harus analisa dia dalam konteks 3 jalan ini. Nah, nanti saya akan kasih tugas lagi, silakan analisa mengenai perkawinan. Perkawinan, so Hoho Babangowalu, nanti sebentar saya ini kasih linknya untuk dianalisa lagi, tapi harus dilihat dalam sejarah perkembangan ini. Nah, apa yang saya sudah membaca, tidak semua tugas kalian itu lepas dari sejarah perjumpaan yang saya kemukakan ini. Nah itu. Jadi ya, saya bisa pahami karena saya belum menjelaskan ini, tapi nanti saya berharap ketika melakukan analisa tentang Bebe Bangowalu, khusus Bebe, karena tadi saya sudah jelaskan ya bahwa salah satu yang dihasilkan yang dilakukan oleh misionaris itu adalah menetapkan Bebe Bangowalu. Ya ini. Nah ini tahun 1912. Nah, tetapi mengapa? Karena tadi akar kemiskinan menurut analisa misionaris tadi kita sudah bahas di awal. Menurut mereka salah satu akar kemiskinan karena Bebe Bangowalu dan
fangasi. Nah, itu menurut mereka, dan ini terus menerus menjadi ini. Karena membelenggu adat hada Wangobalu dan hada Amate. Sampai sekarang ini menjadi persoalan, dan karena itu ya kita terus bergumul mengenai itu. Nah, ini semua terjadi dalam kaitan dengan sekarang kita hidup di tengah-tengah 3 jalan. Nah, bagaimana 3 jalan ini dijalani? Disitulah kita melayani sekarang. Mana yang lebih dominan? Kadang-kadang pemerintah, kadang-kadang adat, kadang-kadang agama atau gereja. Nah, disitulah saudara-saudara kita berada. Oke, kalau ada pertanyaan, disilakan dulu. Atau kita dengarkan dulu sebentar Hoho Wangobalu itu. Saya coba cek dulu. Apakah terdengar? Tidak, Pak. Tidak terdengar? Tidak, Pak. Terdengar? Halo, terdengarkah? Tidak, Pak. Oke. Ya, Ini, Pak. nanti saya kirim aja linknya karena kita melakukan analisa ya. Analisa bagaimana pergumulan tentang adat istiadat atau Bobo Wangobalu itu dalam hubungan dengan kekristenan. Nah itu, karena kita melakukan analisa mengenai itu, karena dalam konteks itu sekarang kita ada. Baik, kalau ada pertanyaan disilakan. Silakan. Karena ini sekaligus menyangkut perjumpaan, sejarah perjumpaan kekristenan dengan kebudayaan. Dan tadi sudah bisa melihat perkembangannya ya di tahun pertama, masih hanya 25 tahun pertama, hanya adu yang dilarang keras, adat istiadat mesti dibiarkan. Di 25 tahun kedua sudah ada larangan-larangan. Di 25 tahun ketiga dengan adanya Fengesadede maka kebudayaan atau simbol dari kebudayaan itu tumbang, yaitu adu. Dan hasil dari seluruhnya kita hidup dalam tiga jalan. Nah itu. Oke, silakan. Oke, silakan. Siapa? Nifor? Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Iya. Silakan. Terdengar. Oh, baik, pertanyaan saya di sini terkait tadi persyaratan bagi Ononiha untuk masuk Kristen itu ada tadi salah satu yaitu tentang famoni tidak boleh. Ini pada masa misionaris, dan sekarang masih ada juga yang melakukan famoni ini. Ada salah satu kisah nyata di kampung kami atau di tetangga kampung kami, yaitu ada seorang yang sudah berkeluarga, istrinya ini sedang mengandung dan Halo, tidak terdengar. Mungkin masalah sinyal ya.
Halo. Ya, oke, silakan lanjut. Seperti yang dibilang misionaris tadi bahwa orang Kristen itu tidak boleh mamoni. Jadi terkadang saya juga percaya bahwa kita harus mamoni ini karena ada satu kisah nyata di kampung kami atau tetangga kampung kami, di mana ada suami istri ini, sepasang suami istri, istrinya salah satu binatang peliharaan mereka yaitu kucing. Dan kucing itu mati dan terlempar di bawah lantai dan merengek kayak gini bentuknya. Jadi pas anaknya itu lahir, anak itu juga seperti kucing itu, artinya cacat. Kucing itu pas mati, pas dipukul kepalanya, matanya sudah keluar. Dan juga anak itu pas dilahirkan matanya besar, udah menonjol keluar gitu. Jadi terkadang pas kemarin itu saya dengar dan saya lihat juga, jadi saya percaya bahwa hal itu juga harus diikuti. Jadi bagaimana menurut Bapak dengan hal itu? Karena saya juga ragu dengan yang dibilang para misionaris harus tidak boleh mamoni untuk menjadi seorang Kristen. Terima kasih. Oke, terima kasih. Masih ada lagi? Saya himpun saja dulu. Itu pertanyaan yang baik. Boleh diperhadapkan dengan realita-realita sekarang. Boleh. Kita sudah lihat tadi sejarah dan bagaimana sekarang, silakan. Silakan. Siapa lagi? Ya, Pak. Ya, silakan. Saya, Pak. Oke. Baik, yang menjadi pertanyaan saya di sini yaitu pada tahun yang kedua tadi mulai 25 tahun kedua Zending menetapkan 10 syarat. Pertanyaan pertama tentang Latibo Onadu. Misalnya dalam pesta pernikahan terikat dengan adat. Jadi kadang ada di depan irama tua Latibo ni dana badete dilakukan sampai sekarang. Ya. Nah, pertanyaan saya di situ seperti yang ditetapkan Zending bahwa hal tersebut harus dihilangkan. Namun sampai sekarang ada pun bahkan pendeta melakukan hal tersebut. Mengapa? Padahal kita tahu bahwa hal tersebut sangat dilarang oleh Zending untuk masuk ke sebagai orang Kristen. Yang kemudian kedua, berhubungan dengan pertanyaan saudara Nifor, ini juga pernah terjadi di kampung kami. Sebenarnya Bapak ini tahu bahwa hal mamoni tersebut memang dilarang. Namun dia juga tahu bahwa ketika dilarang hal mamoni tersebut, maka akan terjadi hal sesuatu. Namun karena Bapak ini mencoba-coba, tiba-tiba ada ibe dongannya pas lagi hamil, ibe boroye sama gula kan Pak ibe lah pas setelah tumbuh nononia bersisi nononia ai fada hula mutakile misa ada de fabele la nononia betumbuh pada buah-buah tapi Lela Poroy. Ya. Oke. Baik. Mungkin karena sikap menguji. Nah, baik. Setelah hal demikian, bermino terjadi dah, ihalui lala, ihalui faniha guli boroi jadi halus-halus ke badangan nononya, aminat terjadi aminat tolah deh. Nah, pertanyaan saya di situ, bagaimana cara kita menghilangkan hal tersebut? Padahal kan itu hal yang ditetapkan oleh Zending jika dikaitkan dengan kekristenan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Masih ada lagi? Masih ada lagi? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Ini pertanyaan saya itu menyangkut tentang sama seperti yang disampaikan oleh saudara Nifor dan saudari Novi. Karena juga memang di keluarga kami, Bapak Saki saya sendiri, bisa dikatakan pekerjaannya adalah berburu. Bahkan sampai ketika istrinya mengandung,
bagi, dia mengambil bagi, bahkan sering mengambil bagi. Kelelawar, ya, oke. Sehingga pas anaknya lahir, anaknya itu sama persis seperti apa yang dilakukan oleh ayahnya ketika ibunya masih mengandung. Nah, itu juga bagaimana maksudnya? Berarti kalau misalnya juga kita tidak famodi, berarti hal itu benar-benar terjadi. Kalau misalnya kan suaminya tidak peduli dengan hal itu, sehingga terjadi dengan anaknya sendiri. Dan yang kedua adalah ada di kampung tetangga kami percaya bahwa ketika membangun rumah, mereka harus dalam memasang fondasi harus jam 5 pagi. Nah, jadi saya juga bagaimana menanggapi hal seperti itu. Kita mau menjelaskan seperti misalnya ada orang Kristen juga bertanya kepada kita sebagai misalnya mahasiswa teologi, bagaimana tanggapan hal seperti itu, dan bagaimana memberikan penjelasan hal seperti itu. Jadi maksudnya mereka percaya bahwa kalau jam 5 pagi itu bangunan itu akan kokoh, tidak akan goyang meskipun ada gempa. Itulah kepercayaan mereka. Jadi bagaimana dengan hal itu? Bagaimana tanggapan kita atau memberikan penjelasan bagi mereka sehingga hal itu lagi tidak dilakukan? Terima kasih. Baik, cukup dulu ya. Itu dulu, nanti kalau masih ada disilakan. Ya, hal yang pertama dulu, apa yang tadi saya kemukakan masih satu pihak, yaitu sikap misionaris. Tapi nanti kalau baca buku Salib dan Adu ada respon Ononiha. Nah, nanti bisa didalami di buku Salib dan Adu, apa respon Ononiha. Saya mau ambil beberapa contoh. Sebelum di tahapan kedua, 25 tahun kedua itu, syarat menjadi Kristen itu harus membuang adu. Oke. Apakah Ononiha membuangnya? Iya, membuang, tetapi dalam berbagai dokumen dikatakan bahwa mereka secara sembunyi-sembunyi menyimpan adu zatua. Nah, itu yang terjadi sampai 50 tahun sebelum Fangesadede. Itu respon Ononiha di depan misionaris dibuang, tetapi yang adu zatua tidak. Nah, ini yang terjadi respon-responnya. Atau bagaimana respon terhadap larangan bebangobalu, itu ya. Ya, lahonogoi pemerintah kolonial. Otu adua bulu fire na balugu na Salawa, walunga fulu sekian na Bosnia Taudae. Nah itu, dan begitu seterusnya. Nah pertanyaan, apakah diikuti? Nah respon Ononiha ialah oke, pada satu sisi karena ketakutan terhadap kolonial diikuti, tetapi yang tidak kelihatan dengan nama-nama yang aneh-aneh, yang baru ditambah-tambah maksudnya, itu ditambahkan. Nah, ada istilah bulu-bulu. Nah, macam-macam tambahan-tambahan. Nanti apa yang terjadi dengan itu malah lebih abele ebua moroiba bebe fatwa le ihonogoi pemerintah kolonial. Jadi di depan kolonial ya mereka ikuti, tetapi dengan berbagai nama nanti diminta lagi kepada si pihak laki-laki. Nah itu respon-respon yang ada. Khusus respon terhadap Famoto mereka tidak ikuti itu, tidak ikuti. Itu ya, karena tobali Famagopava. Nah lawa Lemuboto atau Gabuge, tobali Famagopava ya. Nah itu Ononiha tidak mengikuti itu. Nah, jadi ada banyak hal yang diikuti, dibuang. Ya, misalnya Muiba Fangadre dalu-dalu ni Fahede kan dilarang. Tapi pertanyaan, apakah begitu? Tidak, orang Kristen aja sampai sekarang pun masih pergi ke dukun kan? Ke dukun. Nah, itu. Jadi itu realitanya yang ada. Makanya tadi rumusan saya ialah bahwa secara yang kelihatan adu kalah, hanya seakan-akan kebudayaan itu
kalah, tetapi sebenarnya akarnya nggak pernah. Jadi bagaikan membabat ilalang, tidak ada di atas, tapi nanti di akarnya di bawah masih ada, masih hidup, dan sesewaktu dia tumbuh lagi. Nah, itulah yang terjadi. Nah, mengapa? Karena kepercayaan yang masih sangat kuat. Kepercayaan yang masih sangat kuat. Ya, kepercayaan kepada arwah nenek moyang itu sebagai hanya ada dua difaham ya, kalau tidak memberkati mengutuk. Masih sangat kuat. Masih sangat kuat. Nah, jadi begitu juga dengan yang tadi soal famoni. Itu ya. Sampai sekarang itu betul. Lelao. Famoni badabina. Mengapa? Karena nanti Sunni Futi ini angahale ya. Dah bermegay ni duna ni forno megay ni angahale hege ni duna fita. Ni angahale. Nah, artinya na ibezi kula badannya tola tobali simane dah minimal di sifat. Tobali simane mau, tobali simane boroe, tobali simane. Nah, itu ya. Nah, yang harus diteliti lebih mendalam ialah faktor psikologi dari suami dan istri itu. Nah, faktor psikologi. Karena itu mempengaruhi psikologinya, dan apalagi kalau hanya mencoba-coba atau coba menua, bukan karena keteguhan hati dan kepercayaan. Itu ya. Nah, saya beritahu waktu kami mendirikan rumah di sini di Hilihati, memang orang tua saya, bapak saya masih menganjurkan kita tabezi agara bezi matongaun si ulabongi, tengah bezi limai matongaun. Lalu saya katakan, lefaham betari no kedawat mga sarapan pagi tawa, babina dania muita. Jadinya jam 9. Nah, itu ya. Lah, fefu ngabale karena saya tidak meyakininya, tidak mempercayainya. Tidak ada itu. Nah, pokoknya andalkan Tuhan dalam segala sesuatu, ya dia akan menolong, memberkatimu. Nah, jadi kalau masih mendua hati itu, di situ seringkali yang muncul karena faktor-faktor psikologi tadi dan faktor kepercayaan. Faktor kepercayaan. Karena ketika saya melakukan penelitian ya untuk menulis skripsi saya, disertasi saya mewawancarai seorang misionaris, yaitu misionaris siapa ini? Shekat. Lalu apa rumusannya? Dulu dia lama bekerja di misionaris Shekat, Herbert Shekat, lama di Laheva. Lalu apa rumusannya? Dia bilang, fa'aniha keriso le nihamenia hunede de nononiha habaguli. Nah, walaupun dia katakan ini tidak semua, tapi banyak hanya kulitnya. Dan inilah tugas kita ya, hanya kulitnya. Le nihamenia hunede. Nah, makanya saya katakan bahwa di hunedenya, bahwa di pusat kehidupannya, hati terdalamnya, itu masih mendua atau mentigaan Allah. Dan ini memang tidak gampang. Tidak gampang karena pada satu sisi dia masih hidup di tengah masyarakat yang berbudaya, dengan unsur budaya yang tadi, kepercayaan kepada segala sesuatu yang tadi itu. Nah, tetapi pada sisi lain dia juga adalah Kristen. Nah, disitulah terjadi itu. Nah, itulah sebabnya kita sudah mulai dengan upaya kontekstualisasi. Misalnya, Fanefeidane, Banomo ya, Fanefeidane Banomo atau Fanefeidane Nasozang Ovalu. Itu ya. Apakah itu dilarang? Nasoba Nefeidane ba Zangovalu atau ba keluarga, Itefeidane Sibaya. Itu dulu tidak boleh. Nah, tapi apa yang kita kembangkan? Silakan, tapi ganti bahwa sumber berkat itu adalah Tuhan. Jadi kita hanya berdoa dan kemudian biarlah Tuhan yang memberkati. Silakan Tefeidane, tapi dalam pemahaman, dalam kepercayaan bahwa Tuhanlah sumber berkat. Nah, itu yang penting.
Itu yang penting. Nah, kemudian misalnya lagi mengamuni omo, la tefeidana. Nah, dalam agenda, kalian sudah punya agenda yang kecil itu, agenda sakramen, upacara dan berbagai hal selingkaran hidup. Itu dalam agenda Fanawa Omo, itu so banefeidana yang dilakukan oleh pendeta. Tetapi bahkan dalam penghabisan gedung gereja, so banefeidana. Tapi kita sudah baharui isinya. Kita telah mengisi dengan pemahaman begini, bahwa seperti embun di Gunung Hermon, air yang mengalir, ya, demikianlah air ini memberikan kesejukan, ya, simbol memberikan kesejukan yang datangnya dari Allah yang memberkati gedung gereja ini atau yang memberkati rumah ini. Kira-kira itu isinya. Nah, itulah yang sikap model kelima, yaitu membaharui kebudayaan. Nah, itulah yang disebut dengan upaya-upaya kontekstualisasi. Jadi kita tidak perlu mengikuti gaya misionaris yang semuanya harus menolak, itu ya. Tetapi justru kalau kita melihat, misalnya sekarang para petani kita, Lafaigi bawa dalu benua. Nah, waktu saya direktur Pelmas, saya mengundang ahli untuk melakukan analisa tentang waktu menanam, waktu panen dan lain-lain, dengan mempedomani sirkulasi bulan. Ternyata secara ilmu pengetahuan pun ada. Nah, kalau purnama akan menciptakan iklim seperti ini. Nah, kalau saat matahari bulan kecil, maka iklimnya akan begini. Nah, itu mempengaruhi alam, mempengaruhi keasaman, mempengaruhi segala sesuatu. Nah, jadi kita bisa melakukan diskusi mengenai itu dengan mengatakan, oke, silakan ikuti bawa dalu benua, tetapi bukan karena bawa Zamahovu atau Saho Zamahovu, bukan, tetapi karena pertimbangan alamnya begini. Nah, itulah yang disebut dengan upaya-upaya kontekstualisasi. Nah, di situ tugas kita. Itu ya. Nah, contoh lain, adat istiadat, labego, labego zatua na itu nama ya, na no belu-belu la otome, ada di hadap bapa namiza mesana. Nah, apa yang terjadi dengan itu? Namifona satua Zamahovu. Nah, lalu di agenda yang kita buat bukan satua hadela hovu sama hovu situ adalah meruih ke loba langit. Nah, itu. Jadi kita desain agenda itu. Jadi itu yang sekarang. Nah, kalau dulu nama famatua bama nafalewa lafababa bagatianadu. Itu ya, disatukan di dengan upacara kepada adu zatua. Sekarang kita sudah punya agenda. Oh, bukan. Lafababa nafamatua atau lafangovalu itu di dalam Kristus. Dikatnya. Makanya so agedre familai duru atau agedre pamarusa tanga. Jadi itulah yang disebut dengan upaya-upaya kontekstualisasi. Jadi kalau tadi ada kasus-kasus seperti itu yang kalian ya karena pada satu sisi faktor-faktor kepercayaan dan faktor-faktor psikologi itu bisa juga mempengaruhi, sehingga itulah yang membuat mereka ini atule yadre. Tapi kalau kita sungguh-sungguh sebenarnya ya itu tidak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruhnya. Tapi harus tadi seperti saya katakan, jangan tidak bisa dihilangkan semua, karena itu adalah bagian dari identitasnya. Yang kita harus lakukan adalah upaya kontekstualisasi. Oke, itu dulu ya.
Ya, nanti kita akan lanjut ke depan, satu kali lagi atau dua kali lagi kita akan masuk. Masih ada tugas-tugas kalian yang menganalisa Batak, Toraja, Jawa, dan Sumba ya. Nah, nanti kita akan masuk sekaligus, tapi itu harus tatap muka. Bersiaplah untuk presentasi itu. Tapi masih saya akan masuk satu kali lagi mengenai NIAS. Kita akan lihat perbagian-bagian. Misalnya, bagaimana sistem kemasyarakatan NIAS mempengaruhi sistem jemaat, sistem organisasi gereja kita. Itu yang akan kita lanjutkan lagi nanti dalam pertemuan berikut. Jadi ini hari ini kita lihat dulu sejarahnya sampai 75 tahun dan bagaimana setelah 75 tahun realita dalam kehidupan kegerejaan kita, masyarakat kita. Nah, itu ya, dan kehidupan sebagai ononiha atau ononiha keriso. Kira-kira itu. Baik, kita cukupkan dulu karena saya ada rapat juga di kantor Sinode jam 9 dan ya ini sudah hampir waktunya. Kita akan lanjut pada pertemuan berikut. Nanti saya akan kirimkan link tentang Bebe Bangowalu. Silakan analisa bagaimana realita di kampungmu, ya Bebe Bangowalu itu, bagaimana pergumulan dampak dari Bebe Sebuah, bagaimana kaitan dengan kehidupan kemasyarakatan dalam bidang pendidikan, kesehatan, hutang besar, dan bagaimana ketika itu disoroti dalam kekristenan, dan menurut kalian bagaimana solusi untuk itu. Itu ya. Nah, itu di tugas-tugas kemarin itu tidak ada analisa mendalam seperti yang saya mintakan. Baik. Ladi saya le, tadrege gedrege dawa, akha yohi tababangadre Yosua. Silakan Yosua. Mari kita bersatu dalam doa. Terpuji dan termuliakan nama-Mu Tuhan, pemilik kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami telah melaksanakan kuliah kami dari awal pertengahan hingga kami akhiri saat ini Tuhan. Biar segala ilmu pengetahuan yang telah kami dapatkan, dapat kami tanamkan dalam pikiran kami, dan dapat kami implementasikan di kemudian hari juga Tuhan. Berkati dosen kami juga yang mengajari kami, berikannya kesehatan, umur yang panjang, dan segala aktivitas yang Engkau berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, ya Obu Fefu. Ya Upa.